galang rambu anarki. Anakku. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras jangan larang. Tinjulah coklatnya dunia buah hatiku, doakan diriku. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras jangan larang. Angkatlah sombongnya dunia buah hatiku, doakan ini nadimu. Selamat malam semuanya, terima kasih. Senang rasanya hadir di sini di tengah-tengah suasana seperti ini. Apalagi ditemani ini mantan. Sama-sama kita nyanyiin lagu yang saya buat pada saat anak pertama kita lahir gitu ya, Galang. Terus yang lebih menggembirakan musik yang kita mainkan mengingatkan saya pada saat dia masih ada di sisi kami. Jadi cepat, keras, ada distorsi. Nggak tahu tuh, Iwang kenapa pilih musik ya kayak gitu. Tapi saya terima kasih Iwang. Jadi seolah-olah saya main bersama dia. Terus juga mau nggak mau ya bicara mengenai Galang atau anak buat saya adalah investasi anak itu. Jadi pada saat saya nggak berdaya, udah nggak bisa bekerja lagi, saya harus bersandar. Tentunya orang yang paling tepat saya sandari adalah anak saya. Ya di samping Tuhan pasti ya. Tapi orang yang paling tepat pertama-tama saya sandari adalah anak saya. Kedua bahwa anak buat saya adalah teman, maunya seperti itu. Jadi saya bisa saling curhat, saling untuk mengisi kehidupan. Dan yang jelas saya juga percaya bahwa anak tuh punya kepribadian sendiri. Dia merdeka, bukan seperti lilin atau tanah lempung yang bisa dibentuk sesuka hati. Itu anak buat saya. Kayaknya aku keluar dulu. Hah? Udah nggak ada giliran nyanyi lagi. Oh iya. Yes. Hati-hati di situ banyak yang mulus tuh. Ya terima kasih Yas, udah menemani. Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara teman-teman semua bahwa kenapa kok episode ini diberi judul yang pertama gitu. Karena memang ada rencana ini adalah episode pertama dari 24 episode yang akan ditayangkan. Insya Allah mudah-mudahan.
Dan bukan hanya itu, kebetulan juga lagu-lagu yang yang dipilih adalah lagu-lagu yang mempunyai kejadian-kejadian yang pertama kali saya alami. Seperti Galang tadi, dia adalah anak pertama kami. Kemudian aransemen lagu Galang waktu itu Ian Antono yang bikin. Itu untuk pertama kali saya ketemu sama Ian di aransemen lagu Galang. Juga berikutnya lagu yang juga pertama kali saya buat dengan akustik satu album, itu belum ada judulnya, tentang lagu tentang bercerita tentang persahabatan, pentingnya seorang sahabat. Di aslinya saya sendiri main, tapi di sini dikembangin sama Iwang, diberikan sentuhan-sentuhan lain gitu. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah, lelah. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau?
Malam ini saya juga ditemani seorang penyanyi wanita rock katanya pertama di Indonesia waktu itu. Maksudnya secara industri gitu ya. Lagu-lagunya cukup menguasai tangga lagu di radio-radio saat itu ya. Dia akan membawakan lagu tentang perjalanan asmara, perjalanan cinta sampai di persimpangan dia harus milih jalan mana yang harus ditempuh, gelap atau terang. Niki Astria, antara aku, kau dan bekas pacarmu.
tentang Iwan Fals, aku ngelihat figurnya sebagai figur yang karismatik, bijaksana, dan aku ngelihatnya juga sosok yang sangat low profile, yang bukan apa ya, yang nggak meremehkan junior dan nggak merasa senior, dan lagu-lagunya juga semuanya menurut aku berbobot dan ada misi-misi tertentu, dan merupakan suatu kesatuan yang indah kali ya. Jadi dari segi liriknya, dari segi nada-nadanya, dan dia juga ngebawainnya juga tetap banget. Wajar kalau dia punya masa yang sangat banyak. Kayaknya cocok jadi presiden saking banyaknya gitu. Apa reformasi atau revolusi atau apalah itu istilah gitu. Pada kenyataannya sih yang paling penting buat saya adalah kita melaksanakan apa yang sudah menjadi niatan bersama itu. Kita ingin hidup baik-baik bersama, ya kita lakuin bersama gitu. Ada ungkapan dari Mas Willy, orang yang saya hormati juga, bahwa saya setuju bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata itu. Nah, tanpa itu rasanya konsep segala macam program apapun juga akan percuma gitu. Ini akan tambah kacau. Kalau kita mau hidup lebih baik lagi, ya kita harus berani, kata dan perbuatan harus jalan.
ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Yo, yo, yo. Indah sari serta kesewanan warna. Banyak lagi, ramah banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 Jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. 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 Ya, berikutnya ada penyanyi muda yang berbakat, yang cukup menjadi harapan industri musik kita. Dia akan membawakan lagu tentang seorang penulis pada saat dirinya nggak tahu mau menulis apa gitu, bingung, stuck. Tere dengan lagu Cinta. Ini bersama Billy Budiarjo, doa almarhum.
Ya, pemirsa di rumah maupun di studio. Terus terang sekali lagi saya merasa berbahagia. Karena malam ini adalah awal dari malam-malam berikutnya. Di mana saya akan menemani saya juga. Jadi saya dalam rangka menemani saya ditemani Iwang Nur Said, Haji Iwang Nur Said. Yang bantu-bantu di musik. Kemudian dengan Inang, drum, Nur Said. Bapak Bintang ini, kan Mbak Bintang. Kemudian Pak Edi juga, Edi Kebut. Dan Dodi, yang keyboard. Saya juga ditemani untuk penasihat kreatif saya ada Cok Rampal mungkin. Kalau tentu dibantu dari tim dari Trans TV pasti. Dari juga Mas Heri pada tata suaranya. Juga ini Teh Niki sama Tante. Oh Tante Niki. Ya. Dan adik kita. Iya loh, terima kasih loh ada apa? Aku bisa. Kita yang bangga. Iya, ini kehormatan besar sekali buat aku secara pribadi dan buat aku juga. Wah, luar biasa. Bisa sepanggung bareng Luar biasa. legendnya musik Indonesia. Benar banget. Tadi agak kagok juga, maaf aja ya. Sama-sama grogi berarti. Sama-sama grogi. Kita yang kagok malahnya. Iya. Iya, apa rencananya terakhir nih Tere sama Niki ada? Niki dulu. Aku dulu. Apa, Niki ya? Coba dulu. Sweet aja sweet. Oke, kamu dulu deh. Oh iya udah. Ya. Kalau saat ini sih aku masih ngelanjutin promosi album kedua, video klip yang kedua kebetulan baru tayang di stasiun TV dan rencananya sih tetap ngumpulin lagu buat materi album berikutnya. Pengennya sih terus berkarya kayak Om Iwan. Oh gitu. Bikin lagu-lagu bagus. Ada lagu-lagu sendiri juga bikin juga? Kebetulan aku emang suka bikin lagu sendiri juga. Meniru jejak. Terus konser kita tuh rencana pertunjukan di? Ada beberapa rencana untuk jalan-jalan sedikit ke beberapa daerah. Ya didoain aja semoga pemilu ini nggak ada kerusuhan, nggak ada apa-apa. Amin. Biar musik Indonesia juga tetap maju terus. Kapan mainnya? Ya bulan ini, bulan Tur depan. Gitu? Tur kecil-kecilan lah. Oh gitu. Kecil-kecilan tapi banyak. Belum sebanyak Teh Niki. Amin. Kalau Niki gimana Nik? Masih rekaman? Rekaman udah selesai, udah nggak. Kemarin sih terakhir masih sama orang-orang senior. Kemudian juga kalau sekarang lebih banyak fokus ke keluarga, Mas. Kemarin banyak yang terbengkalai urusan keluarga, jadi yoi bener. Jadi lebih fokus ke keluarga dan anak-anak. Tapi alhamdulillah kalau misalnya tawaran masih dipanggil di sini sama Mas Iwan. Aduh luar biasa banget ya. Siapa yang bikin musiknya Niki? Kalau boleh tahu. Yang kemarin itu campuran Mas. Kebetulan karena saya vakum udah 4 tahun. Terus saya diproduseri oleh Mas Lox sekarang, Lox Lebor. Ya, jadi kita ngedadak deh yang penting muncul gitu. Tapi saya seneng aja gitu nggak ngelihat walaupun perkasetan kita katanya sekarang pembajaknya lagi di mana-mana, tapi saya seneng aja bisa muncul lagi walaupun sepi kali ya gitu. Oh, aduh. Berarti kalau sama Lok berarti konser juga dong keliling ya? Oh ya, kemarin sih konser di Jawa Tengah, kemudian Sulawesi sempat, Jawa Barat gitu. Tadinya sih mau dilanjutin lagi, tapi karena saya memang dibikin konsepnya open air, mungkin agak khawatir ya karena pemilu. Jadi mungkin dirubah konsepnya, nggak tahu ya, kecil-kecilan juga kita sama-sama ya. Iya. Gitu. Gantian kali ya, dari tadi kan. Iya, sekarang gantian. Mas Iwan, kita mau nanya apa tadi? Iya, mau Enggak, saya satu lagi masih belum. Apa di luar musik ada rencana nggak mungkin? Kamu Kalau apa? aku kebetulan masih kuliah. Oh. Jadi ngerjain skripsi dulu. Oh iya. Ambil apa? Mudah-mudahan komunikasi. Komunikasi? Advertising. Wah, luar biasa ya. Saya nyesel nggak nerusin sekolah. Kalau saya jawabannya sama Mas, keluarga di luar itu. Fokus ke situ ya? Keluarga lah pokoknya udah. Yang nggak habis-habis juga tuh ya? Waduh, ada aja urusan. Ada aja urusannya Ya. benar. Oke. Oh ya kita nanya dong, ya, apa dong? Aku manggilnya Om aja ya, soalnya kan. Nggak apa-apa ya? Om apa Bang ya enaknya ya? Jangan Bang aja. Kamu mah Mas aja. Mas. Nggak pantas dia dipanggil Om. Soalnya sebenarnya. Oh kalau di musik kita nggak mandang umur ya Mas ya? Ya udah di deh musik Mas tuh. Iwan.
Gimana apa? Opa kesadisan Opa. Iya nih. Rencana. Kenapa uban? Ubannya banyak. Ya udah besok dicat lah. Ini tren baru lagi 2004. Iya. Oke. Kan apa namanya? Berkenan nih tampil lagi di TV. Itu ada alasan nggak kenapa? Seorang Iwan Fals gitu tiba-tiba mau tampil lagi di TV. Oh ya pasti mau dong, karena kan penonton di televisi lebih banyak, dan lebih tersebar dalam waktu yang seketika gitu. Kemudian mungkin lebih murah kali ya. Kalau dibandingin konser mungkin satu pertunjukannya harus bayar berapa penonton di pertunjukan terbuka gitu. Kalau di televisi hanya memang beda memang, tapi ya nggak ada alasan saya untuk menolak ini karena memang media yang bagus buat saya untuk berekspresi ya. Bertemu langsung. Ada yang mau nanya nih katanya. Oh iya. Kayaknya udah ada yang nganahan nih. Oh ada selebritis di sini. Ada penyanyi. Penyanyi muda yang sekarang lagi. Tepuk tangan dong buat Aryo. Selamat malam Bang Iwan. Iya gimana ya? Selamat malam. Oh selamat malam. Ya. Apa kabar Bang? Baik. Pertanyaannya, kenapa saya nggak diajak nyanyi ya? Enggak. Waktu itu terakhir kamu nyanyi Kesaksian juga ya? Iya di ada salah satu stasiun TV ya? Okay. Enggak, aku mau nanya apa perasaan abang sama komentar abang jadi seorang yang dikagumi sama banyak orang? Oh, ya saya senang. Bingung. Gimana? Ya saya bersyukur. Tapi kan semuanya haknya yang bos yang di atas ya. Saya nggak punya hak apa-apa untuk itu. Saya kembalikan sama si Om. Tapi dalam hati saya juga saya nggak pungkiri kan banyak teman ya, banyak yang ngundang ke daerah-daerah, terus banyak udah gitu dapat uang dibayar lagi gitu ya. Itu satu kenikmatan sendiri buat saya. Dan saya bisa banyak dikenali dengan kebudayaan, kebiasaan daerah setempat. Jadi bisa belajar entah musik tradisi atau apa aja lah gitu. Terus itu yang membuat saya senang. Kalau yang nggak suka ya banyak juga ya. Saya nggak perlu ceritain nanti pada nggak mau jadi nyanyi lagi, nggak mau jadi penyanyi. Jadi mungkin itu Arya. Gitu. Satu lagi katanya ada. Oh ada juga. Ada kayaknya. Selamat malam Mas Iwan. Di depan. Oke. Iya gimana Mbak? Ya aku mau tanya nih, kan Mas Iwan banyak banget fansnya, pengagumnya gitu. Terus ada keinginan untuk jadi calon presiden gak sih? Kan bisa mengambil masa yang banyak. Iya. Ya kalau soal calon jadi presiden enggak lah, enggak ada niatan gitu, sama sekali enggak ada niatan. Tapi yang jadi pertanyaan saya malah begini, kok saya selalu mendapatkan pertanyaan seperti itu berkali-kali, mungkin ratusan kali gitu dari teman-teman, kok selalu ngomong presiden, itu terus yang diomongin sama saya. Saya jadi berpikir enak juga kali jadi presiden. Tapi kayaknya enggak lah, karena musik sendiri gitu makan waktu, kadang 24 jam setengah kurang rasanya gitu. Mudah-mudahan saya bisa setia sama makom saya, sama jalur saya di musik. Tapi kalau terus-terusan ada pertanyaan itu, saya juga nggak berdaya sebagai manusia biasa gitu ya. Jadi siapa yang mau mencalonkan Mas Iwan jadi presiden nih kira-kira? Oh banyak deh, bisa ditanya nih kalau gitu. Ya berarti kan harus nganggur dulu ya, nggak nyanyi ya. Oh ada penelpon Mas. Jadi yang nomor halo. Jangan nanya presiden nanti jadi beneran loh. Ada penelpon Mas. Apa? Ada penelpon masuk kayaknya. Oke, halo. Oh. Dari rumah. Halo, ya. Selamat malam Bang Iwan. Selamat malam. Aduh, saya grogi. Grogi katanya, grogi. Terus terang deg-degan Bang Iwan. Oh sama-sama Mas, ya sama-sama juga saya agak grogi. Bang Iwan. Ya. Mau bikin itu partai aja. Wah. Kan pengikutnya banyak Bang Iwan. Kenapa? Pengikutnya kan banyak. Terus nanti kalau kita nggak usah susah-susah, kita nyanyi aja. Enggak lah, itu
Ada teman-teman OI Ormas, itu kan bukan partai, di ADRT-nya juga ada, nggak boleh ke situ gitu ya. Kalau saya bikin partai, ini fans club aja belum punya, mau partai lagi. Enggak, itu beda disiplinnya Mas ya, agak nanti jadi agak apa? Enggak ke situ. Udah pokoknya enggak katanya Om Iwan, udah deh. Ya, enggak Mas katanya, mau nyanyi aja ya Mas ya. Gitu. Oke. Tadi padahal dia belum menerangkan ya namanya siapa. Oh ya, siapa namanya tadi itu ya? Ya ditutup Mas. Itu udah ditutup ya tadi ya? Udah dari saking tadi groginya lagi, Mas. Mas. Grogi langsung tutup. Ya udah deh kalau gitu ya, kayaknya. ini sekalian pengumuman nih, tolong jangan pertanyaan tentang itulah gitu, itu nanti kualat loh nanti itu. Ya udah Om Iwan, daripada Ya. kita ngobrol mulu ntar abis ini wacananya politik lagi kan, pusing ntar. Mendingan kita ajak aja, kan katanya Teh Niki mau nyanyi. Iya nih masih ada jatah Nah. satu. Aduh saya seneng banget nyanyi lagi. Nah, Ya lagunya Tommy Mary. Iya, benar. Almarhum. Benar. Yang Judulnya apa, Teh, Niki? Yang tersendiri. Aduh sedih banget di lagunya. wah, kalau gitu saya mah cabut dulu ya. Ntar yang ada Asa ini. nggak adil kamu tuh nyanyinya cuma satu lagu. Pamit dulu. Ya, ntar Makasih ya. malam-malam datang lagi deh. Oh iya. Ya. Kamu penutupan lagi nanti. Iya makanya malam-malam Oh, datang ya lagi udah. sini. Oke. Ini udah malam sih ya. Oke. Ya udah deh, Teh Niki nyanyi. Tepuk ya. tangan dong buat Tere.
membasahi sebagian pencari kerja meski cuaca tak begitu terik. Namun antrian yang berdesak-desakan membuat ruang tenis indoor Senayan menjadi lebih pengap. Pencari kerja saling berebut agar mendapatkan formulir kerja. Yang kuat terus maju, yang lemah harus mundur. Seperti yang dialami Roni. Bila satu ban ini menyerah dan keluar dari antrian. Sebetulnya sanggup sih kalau terus, tapi udah sih nggak memungkinkan, daripada dimaksakan, ntar kerja juga belum tentu dapat. Ada satu masa di mana orang tua kita berharap banyak pada kita. Kita dituntut, bukan dituntut, maksudnya diharapkan menjadi dokter, insinyur, pengemudi pesawat terbang atau apalah. Tapi ternyata jalan hidup menentukan lain. Lagu berikut ini nggak bercerita tentang itu, tapi cerita tentang seorang anak muda yang baru lulus dari sekolah. Tapi dia mencari pekerjaan dan ya nggak dapat lah gitu. Tapi dia terus berusaha. Tapi tetap nggak dapat. Akhirnya dia seperti menyesali, seperti merasa berdosa terhadap orang tuanya. Dia ingin merobek-robek ijazahnya, rasanya nggak ada artinya itu semua. Dan persoalan ini juga ternyata sampai sekarang masih terus kita baca atau kita tonton di televisi. Kalau dengar-dengar dari media massa bahwa angkatan kerja 2,5 juta orang, yang mampu ditampung cuma 1,5 juta orang, sisanya kemana? Itu dari tahun 2001. Bahkan ada data 4 juta orang menganggur. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga mungkin masalah politik atau masalah keamanan, masalah lain-lain. Ini kalau nggak segera diatasi, nanti akan mampir ke rumah kita masing-masing persoalan ini. Lagu ini adalah Sarjana Muda. Itu saya buat tahun 82. Pertama kali saya bikin album Iwan Fals, album di itu. Ternyata kok masih terangsang untuk dibawakan sekarang. Ini saya nggak tahu gimana. Dan mungkin juga bagi yang udah pernah mengalami persoalan ini, tentunya pejabat kita atau orang-orang yang sudah mendapat kedudukan, mudah-mudahan ini bisa menjadi perjalanan ini bisa menjadi teladan buat anak buahnya, karena si pejabat atau si orang yang mempunyai kedudukan bisa lolos dari lubang jarum itu. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering,
terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah gontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Tercenung lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama didapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Setengah putus asa, ia berucap, "Maaf, Ibu."
seorang Iwan Fals itu saya salut sama dia. Dia memulai karirnya dari nol. Lagu-lagunya itu indah, enak didengar. Syair-syairnya itu mengena. Khususnya lagi pada saat-saat dia menciptakan lagu-lagu yang syarat dengan kritik-kritik sosial. Kritik-kritiknya itu, ingat saja ketika dia mengkritik tentang jadwal kereta api dalam lagu stasiun kereta apa tuh ya, nah yang kereta api selalu terlambat apa segala macam itu ya. Ketika menyebut kelahiran bayinya pun dia masih bisa mengekspresikan suasana hatinya melihat ketidakbenaran pada kenaikan harga BBM pada saat itu. Alangkah pekanya dia. Jadi dia itu sebagai pembela terhadap masyarakat kecil. Orang mengatakan dia penyanyi yang fenomenal, ya. Kalau menurut saya bahkan nanti dia akan legendaris. Kenapa? Setelah dia mati pun saya yakin lagu-lagunya. Atas pasir senja pantai Kuta, saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi khusukku, nikmati irama mentari yang pulang. Seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Aku berdiri tinggalkan dirimu. Waktu sinarnya jatuh di jiwaku, gemuruh ombak sadarkan sombongku. Ajaklah aku, wahai sang perkasa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku, yang menangis
seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku, yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku senja di hati. Seperti mata dewa, senja di hati. Seperti mata dewa, senja di hati. Mata dewa adalah matahari yang tenggelam, terbenam. Ini pertama kali saya kenal Mas Jody, Setiawan Jody. Dia ikut nyanyi bareng-bareng di lagu ini. Pas bagian refnya itu, yang menangis tinggalkan, yang menangis lupa, bagian itu. Tapi sungguhnya di balik lagu Mata Dewa ini adalah cerita tentang sepasang kekasih yang lagi nikmatin matahari terbenam. Begitu indahnya hingga yang laki-laki sampai meninggalkan pacarnya gitu, pergi ke tengah laut untuk memeluk matahari. Jadi ya sementara ya, pacarnya menyaksikan dari pinggir sambil teriak-teriak nangis ketakutan. Ya berhasil laki-laki itu memeluk matahari bersamaan dengan tenggelamnya matahari ke. Ya itu tentang mata dewa. Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar. Tunggu iklan lu berikut ini. Makasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan walaupun terpatah-patah gitu. Tapi karena waktu juga saya ya sekali lagi berterima kasih lah gitu ya. Malam ini mudah-mudahan menjadi malam yang penuh berkah gitu. Ya siapa tahu sehat bisa meneruskan perjalanan yang masih panjang ini sebenarnya. Artinya
tanpa malam pertama ini nggak mungkin ada malam berikutnya. Begitu kata orang bijak bilang. Ada malam kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi apa kata lain selain terima kasih. Selamat malam Indonesia. Sebuah lagu yang dinyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Kau yang manis segala dari tim penyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat turun engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya, iya lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Tentu kau mau singgah bukan